Hai semuanya, kali ini Sam Studio akan mengulas secara singkat film Rumah Dara. Bagaimana kisahnya? Check it out. Di scene pertama, terlihat sebuah mobil melaju di kegelapan malam. Di dalamnya terdapat Aji dan Astrid. Mereka berdua akan pergi menuju bandara dengan tujuan akhir Sydney, Australia. Dalam perjalanan, mereka berhenti sebentar di sebuah restoran tempat Lydia bekerja sebagai pelayan. Lydia adalah adik daripada Aji. Oh iya, kondisi Astrid waktu itu sedang hamil 8 bulan. Bersama ketiga temannya, Eko, Alam, dan Jimmy, mereka akan pergi dari Bandung menuju ke bandara yang ada di Jakarta. Waktu itu, Aji ingin Lydia ikut pergi bersamanya, atau paling tidak dapat menemaninya mengantarkan mereka menuju bandara. Lalu, Aji bercerita tentang dirinya yang diterima kerja di Australia dan memutuskan untuk tinggal di sana. Selain itu, Aji pun mengajak Lydia untuk ikut bersamanya dan meminta melanjutkan kuliahnya. Jadi lo jauh-jauh kesini cuman mau bilang itu doang? Namun, Lydia menolaknya karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tua mereka. Kita juga nggak tahu kapan ketemu lagi ya kan? Pada akhirnya, Lydia pun luluh saat Astrid berbicara dengannya dan memujuknya untuk ikut walaupun hanya sekedar mengantarkan mereka. Nih, pas banget. Dalam kondisi hujan, mereka pun pergi ke Jakarta untuk mengantarkan Aji dan Astrid. Namun, ketika memutar haluan, tiba-tiba Oh shit, oh shit. mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis yang berdiri di tengah jalan dalam keadaan basah kuyup. Kok, kok, Ketika didatangi oleh Eko, gadis tersebut mengaku telah dirampok. udah guys. Bentar Pak ya, dia katanya dirampok. Hah? Iya. Karena merasa iba, Astrid memperbolehkan gadis itu ikut bersama mereka dan mengantarnya untuk pulang ke rumah. Mbak namanya siapa? Maya. Gadis itu bernama Maya. Namun, dalam perjalanan, Lydia memiliki firasat yang tidak enak mengenai Maya. Lu kenapa, Lat? Gak apa-apa. Nyatanya, itu dapat dibuktikan karena sepanjang perjalanan Maya terlihat misterius dan tidak banyak berbicara. Sesampainya di sana, mereka bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, Maya menahan mereka dan mengajak mereka masuk terlebih dahulu untuk bertemu dengan ibunya yang bernama Dara. Karena dipaksa, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mampir terlebih dahulu. Dara pun bergegas menemui ibunya untuk memberitahu bahwa rumah mereka kedatangan tamu yang telah menyelamatkan dan mengantarnya pulang. Tidak berselang lama, ibunya pun datang dengan menggunakan gaun merah. Saya Dara. Setelah perkenalan singkat, Dara meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu dan makan malam bersamanya. Karena kelelahan, mereka pun menyetujuinya. Di scene selanjutnya, dirinya juga memberikan ramuan yang dikatakannya akan menyehatkan bayi yang ada di dalam kandungan Astrid. Tanpa menaruh rasa curiga, Astrid pun meminumnya. Setelah itu, dia berujar bahwa dia tidak akan mengikuti makan malam bersama mereka, dan keputusannya diikuti oleh Aji. Jamuan makan malam pun dimulai. Beberapa hidangan yang ada di meja pun langsung mereka santap. Mereka tidak henti-hentinya memuji masakan yang disajikan oleh Budara. Mereka anggap masakan itu memiliki cita rasa yang luar biasa dan sangat enak. Suapan demi suapan mereka nikmati, tak terkecuali minuman yang disajikan di depan mereka. Namun, tak disangka-sangka satu persatu dari mereka tumbang. Menyadari hal itu, Dara langsung memerintahkan kepada Arman dan Adam untuk memindahkan mereka semuanya. Adam, zet de Rage Cup Club. Dan yang membingungkan, Dara ternyata menggunakan bahasa Belanda untuk melakukan komunikasi dengan keluarganya. Kenapa mereka menggunakannya? Masih misterius. Tapi ternyata Alam ditinggal sendirian. Dia terbangun dan langsung menanyakan di mana teman-temannya. Maya yang berada di sana langsung mengatakan bahwa teman-temannya ada di atas. Namun anehnya, ketika Alam memutuskan untuk ke atas, Maya berusaha mencegah dia. Terkesan seperti ada sesuatu yang disembunyikannya.
Alam yang saat itu kondisinya baru sadar tetap bersikuku untuk menemui teman-temannya. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Maya mengayunkan sebuah pisau ke tangan kanannya. Ini adalah garis awal dari kisah cerita pembunuhan berantai yang dilakukan oleh keluarga psikopat tersebut. Dalam kondisi terdesak, Alam berhasil merebut pisau yang digunakan Maya untuk melukainya. Namun, ketika akan membalas, tiba-tiba Haji dan Astrid yang saat itu mendengar keributan mendatangi mereka dan menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Menyadari aksinya itu diketahui, Adam langsung mengejar Aji lalu mematahkan kakinya. Sementara itu, Astrid berusaha menyelamatkan dirinya dengan memasuki kamar. Namun tiba-tiba, di tempat lain, Ladia, Jimmy, dan Eko terbangun ketika mendengar suara jeritan dari Astrid. Ketika itu mereka meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, kecuali Ladia yang berusaha tetap tenang dan memastikan apa yang sedang terjadi di luar dengan mengintip melalui lubang pintu. Matanya tertuju kepada Alam yang terikat dan terbaring lemas di atas meja operasi. Di sekitarnya tampak Arman yang terlihat membawa peralatan jagal. Keluarga Budara ternyata adalah para pembunuh yang menginginkan keenam tamunya menjadi santapannya, karena mereka adalah kanibal. Terlihat Alam disiksa dan dipotong-potong oleh Arman dengan cara yang sangat sadis. Setelah itu, Arman masuk ke ruangan mereka dan membawa Ladia ke meja pemotongan, lalu mengikatnya. Arman terlihat mencoba memperkosa Ladia. Merasa terancam, Ladia pun menggigit lidahnya. Melihat Arman yang kesakitan, Ladia dengan sigap menusuk perutnya lalu melepaskan diri. Dia pun menghampiri Eko dan Jimmy untuk melepaskannya. Di lain tempat, Astrid yang masih terperangkap mencoba memandang keluar jendela. Sebuah mobil terparkir di depan rumah. Di sana, terlihat beberapa orang keluar dari dalamnya. Merasa ada harapan, Astrid pun berteriak meminta tolong. Namun tampaknya mereka tidak mempedulikannya. Usut punya usut, mereka adalah rekannya Budara. Ternyata dari sini dapat kita lihat, selain kanibal, keluarga Dara juga terlibat dalam sindikat jual beli daging manusia. Mereka juga tampak membawa mobil yang digunakan Astrid dan rekan-rekannya. Di sisi lain, Astrid tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. Ternyata, ramuan yang diberikan Dara yaitu obat supaya bayi terlahir semakin cepat. Selanjutnya, cairan ketuban Astrid pecah dan dia pun melahirkan bayinya. Sementara itu, Ladia, Jimmy, dan Eko berusaha melarikan diri. Namun ternyata, Maya datang dengan busurnya. Lalu, dia melepaskan busur panahnya ke arah mereka. Busur panah itu tepat mengenai telinga kiri Eko dan membuatnya berlubang. Dengan perasaan panik, mereka langsung pergi melarikan diri ke arah hutan. Dara yang juga melihat kejadian itu langsung mengambil alih busurnya. Lalu, melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai bahu Ladia. Atas kejadian itu, Ladia tertinggal sendirian. Di hutan, Eko dan Jimmy masih bersama. Menyadari Ladia tertinggal, Jimmy mencoba mencarinya. Namun, ketika berhasil menemukannya, tiba-tiba ada menusuk perutnya dari belakang. Tidak berhenti di situ, lehernya juga dipatahkan, sehingga membuat Jimmy seketika tewas. Aksinya tersebut diketahui oleh Eko, yang saat itu langsung melemparkan kayu ke arah Adam untuk menakut-nakutinya. Adam langsung membalas dengan mengejarnya, lalu melemparkan sebuah pisau. Beruntung, pisau tersebut tidak mengenainya. Pelariannya itu terhenti di jalan kecil, dan tiba-tiba cahaya lampu mobil mendekatinya. Di dalam rumah, Astrid keluar dari kamarnya untuk menemui Aji. Tanpa disadari, di belakangnya terlihat Dara mengambil bayi mereka. Ketika menongakkan kepalanya, Astrid tersadar dan menginginkan bayinya kembali.
Lalu, Dara memberitahukannya bahwa mereka dapat keluar dari rumah itu apabila menyerahkan bayinya. Melihat mereka tidak bergeming, Dara langsung berbalik memasuki ruangan yang ada di belakangnya. Melihat itu, Astrid yang dalam kondisi lemah mencoba mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Ladia yang berhasil lolos dari Adam terlihat berlari menuju ke dalam rumah dan berniat ingin menolong Aji. Aji yang terbangun berlanjut memasuki ruangan itu, dan ternyata ruangan tersebut penuh dengan mayat-mayat bayi. Dia lalu melihat istrinya datang, dan lehernya tertusuk oleh tongkat besi. Karena kehabisan darah, tak lama kemudian Astrid pun meninggal. Ketika Dara melirik ke arahnya, seketika emosi Aji pun tak tertahankan dan langsung menyerang Dara. Namun, layaknya memiliki kekuatan super, Dara yang dipukuli berkali-kali oleh Aji tak terlihat sedikit pun kesakitan. Malah, berbalik mencekiknya dan membuat dia pingsan. Di belakangnya, terlihat juga Ladia. Tapi ternyata aksinya dipergoki oleh Arman, lalu membawanya ke atas ruangan untuk memperkosanya. Dara yang sedang asik mencekik Aji dikejutkan dengan kedatangan Maya dan memberitahukannya bahwa rumah mereka kedatangan tamu, yaitu polisi. Ada yang bisa saya bantu? Ternyata polisi tersebut membawa Eko yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Karena melihat kecurigaan, polisi-polisi itu lalu berpencar untuk memeriksa rumah tersebut. Dalam penelusurannya, salah satu polisi menemukan sebuah proyektor tua. Karena penasaran, polisi tersebut langsung mencoba memutarnya. Di layar terlihat video hitam putih yang menunjukkan tindakan-tindakan aneh. Terlihat 3 anak kecil yang secara bergantian mengambil sebuah pisau dari seseorang dan menusuk-nusukannya kepada orang yang terikat di sebuah kursi. Di akhir tayangan, ternyata orang yang memberi anak-anak itu pisau adalah Dara. Secara tidak sengaja, polisi itu juga menemukan foto-foto tua. Salah satu fotonya adalah foto Dara yang tertulis berangkat tahun 1889 dan wajahnya masih terlihat sama seperti sekarang. Beralih ke atas, terlihat Arman sedang mencoba memperkosa Ladia. Sementara tangan Ladia berusaha menggapai meja kecil di pinggirnya. Dia mengambil sebuah pensil tajam dan menusukkannya ke mata Arman. Sontak seketika Arman langsung berteriak kesakitan. Mendengar teriakan itu, kepala polisi yang sedang berada di ruangan tengah langsung memerintahkan seorang anggotanya untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat itu, Dara langsung menginstruksikan Adam untuk mematikan listrik. Seketika, rumah itu pun menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Adam menebas tangan salah satu anggota polisi sampai terputus. Dan dari sini, satu persatu dari polisi-polisi itu dibunuh oleh keluarga Dara. Melihat anggotanya dianiaya, kepala polisi langsung menembaknya, yang membuat Adam tersungkur. Menyadari salah satu anggotanya telah tewas, kepala polisi itu langsung bergegas menuju mobil untuk mengambil senapan laras panjang. Di depannya, terlihat salah satu anggota berjalan sempoyongan dengan kondisi tangan kanannya terputus. Naasnya, dia disergap oleh Maya dari belakang dan langsung menikamnya. Dengan perasaan emosional, polisi itu segera mengambil senapannya dan menembak tepat di kepala Maya. Dara yang mendengar suara letupan langsung bergegas menuju halaman depan. Tak lama kemudian, beberapa rentetan tembakan menuju ke arahnya, tetapi tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Sebuah pisau yang digunakan oleh Dara diambilnya dari tanah, lalu dilemparkannya ke arah polisi itu, dan tepat mengenai bahu kirinya. Polisi itu pun tersungkur. Senapan itu pun berhasil direbut oleh Dara, lalu digunakannya untuk membunuh kepala polisi tersebut. Kembali ke dalam rumah, Ladia berhasil berjumpa dengan Aji. Dia pun meminta menggendong bayi yang berada di pangkuannya. Setelah itu, Aji berjalan menuju lemari yang berisi puluhan toples. Toples-toples itu digunakan keluarga Dara sebagai sarana fermentasi bayi-bayi yang diambilnya, untuk kemudian diawetkan. Tunggu dulu. Tapi kalau dilihat-lihat kok lebih mirip ke tempat manisan gitu ya? Gimana nih? Ada yang sependapat? Hehehe. Dengan marah, dia lalu memecahkan beberapa toples yang ada di depannya. Suara dari pecahan itu membuat Adam dan Dara mengetahui lokasinya.
Dara lalu memerintahkan Adam untuk menghabisi mereka semuanya. Sesampainya di sana, Adam langsung memukul Ladia dari belakang. Hal tersebut tentunya membuat Aji seketika marah dan langsung melemparkan beberapa toples kaca kepadanya. Namun rupanya Adam tidak terlihat kesakitan dan yang terjadi malah berbalik menyerangnya, lalu membaringkannya di atas meja. Tiba-tiba, Eko datang dengan membawa sebuah pedang, lalu menusukkannya kepada Adam. Namun ternyata Adam dapat melawannya, bahkan melepaskan pedang itu dari tubuhnya. Pergulatan demi pergulatan pun terjadi di antara mereka. Ketika Adam terlengah, Ladia melemparkan sebuah lighter kepadanya. Adam pun seketika terbakar. Api pun dengan cepat menyebar ke seluruh bagian ruangan. Sementara itu, Aji dan Ladia langsung mengambil bayinya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun, ternyata Adam masih hidup. Dia menyerang Eko dan melemparkannya ke lantai bawah. Aji yang berada di depannya langsung menyerang Adam dengan mengayunkan sebuah celurit ke arahnya. Namun usahanya gagal. Seketika itu, Adam berbalik menyerang Ladia. Namun, Aji dengan sigap langsung meletakkan celurit ke arah lehernya. Dengan sekuat tenaga, Aji menekankan celurit tersebut, sampai akhirnya leher Adam terputus. Eko yang berada di bawah dieksekusi Dara dengan gergaji mesinnya. Dia pun tewas dengan kondisi leher terputus. Tiba-tiba, Dara datang dengan berlari menuju Ladia, sambil mengayun-ngayunkan gergaji mesin yang dimilikinya. Ladia pun berusaha melawan dengan pedang yang dibawanya. Namun usahanya sia-sia, dia pun berlari menuju ruangan di sebelahnya. Dara yang mengikutinya kembali mengarahkan gergaji mesin tersebut ke arahnya. Menyadari nyawanya terancam, Ladia lalu mencoba melarikan diri ke pintu depan. Namun kakinya sedikit terkena gergaji mesin itu. Dalam kondisi tersebut, Ladia menanyakan kenapa Dara tega melakukan berbagai macam pembunuhan, termasuk yang menimpa rekan-rekannya. Lalu, terdengar jawaban Dara yang mengejutkan. Mereka menginginkan kalian karena mau hidup lebih lama. Ternyata dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, berbagai pembunuhan yang telah dilakukan oleh mereka adalah sebagai upaya untuk memperoleh hidup yang lebih lama dari biasanya, dengan bertindak sebagai kanibal. Ya, tentunya ini hanya sekedar cerita fiktif ya, tidak boleh kita mempercayainya. Hehehe, lanjut, oke? Dalam keadaan genting, Aji datang dengan mendorongnya sampai membuat Dara terjatuh. Tapi, karena kalah tenaga, Aji tidak dapat menahan serangan yang dilakukan oleh Dara. Akibatnya, bahu Aji dicincang oleh mesin yang digunakannya. Sebelum kematiannya, dia menemukan senapan yang tergeletak di sampingnya, lalu melemparkannya ke arah Ladia. Dengan sigap, Ladia langsung mengambil senapannya tersebut dan menembakkannya tepat di perut kiri Dara. Menyadari dirinya tertembak, Dara lalu menjatuhkan gergaji mesinnya ke lantai dan memeriksa peluru yang bersarang di tubuhnya. Dengan marah, dia lalu menyerang Ladia. Beruntungnya Ladia dapat menahan serangan tersebut dan berhasil mencekik leher Dara dengan menggunakan kalungnya sendiri. Sampai akhirnya Dara terkapar. Lalu, Ladia berhasil membawa bayi Aji keluar dan meletakkannya di belakang mobil polisi. Ketika Ladia bersiap untuk pergi, tiba-tiba Dara datang dan berupaya menghentikannya. Ladia lalu memundurkan kendaraannya dengan sekuat tenaga. Tak berhenti di situ, dia pun membuka pintu mobil dan mengarahkannya ke sebuah pohon. Sampai akhirnya, Dara dan pintunya tertabrak oleh pohon tersebut. Ladia dan bayinya berhasil meloloskan diri dengan selamat. Dan film ini pun selesai. Untuk pesan-pesannya, segala bentuk tayangan kekerasan dalam film ini hanya sebatas hiburan ya. Jadi, mohon kebijaksanaan dari kawan-kawan semuanya dalam menonton dan menilai. Apalagi suatu tindakan yang bertentangan dengan agama dan norma hukum. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.